Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana sih cara nge-scan IP address di suatu jaringan atau di jaringan LAN kita sendiri gitu. Jadi yang mana fungsinya ini agar kita mengetahui IP mana yang sudah terpakai atau IP mana yang belum terpakai gitu. Dan IP yang terpakai ini dia terkoneksinya ke mana sih gitu. Dia terkoneksinya untuk perangkat apa sih gitu. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjut untuk pembahasannya. Check it out. Oke guys, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload sebuah software ya. Softwarenya itu namanya adalah Angry IP Scanner. Di sini toolsnya ini free ya, jadi Anda bisa langsung download saja di Google. Di sini kita buka lalu free download. Ini kita download yang Windows installer ya. Kita download saja, ini filenya cuma 17 MB, tidak terlalu besar. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah kita download, kita open foldernya. Lalu kita jalankan softwarenya. Lalu di sini kita install, cuma next saja ya, gampang. Ini harusnya kalian juga bisa. Ini kita langsung run aja Angry IP-nya. Oke, di sini kita next saja. Oke. Nah, di sini kita cuma mengisikan range IP-nya saja. Jadi range IP-nya dari 0 sampai titik 255 ya. Nanti ini bisa disesuaikan dengan IP Anda, tapi biasanya sih ini akan otomatis mengetahui IP Anda depannya berapa gitu, 192.168.2 titik berapa. Atau misalkan Anda di sininya titik 5 atau misalkan titik 10 atau misalkan yang 172.168 itu nanti dia akan ngedetek sendiri. Lalu di sini kita berapa, jadi sampai berapa gitu IP yang akan kita scan gitu. Di sini saya defaultnya aja dari 0 sampai 255. Jadi di sini hostname-nya biasanya terisi dengan komputer kita, nama komputer kita. Dan di sini netmasknya di sini yang tadi saya bilang mau per 24 per 16. Kalau per 16 dia berubah sendiri kan. Tetapi di sini kita per 24 saja. Di sini saya coba rubah lagi ya, biar sesuai dengan range IP kita. Titik 2. Di sini titik 2 juga. Titik 2 titik 255. Nah, kenapa saya isikan titik 2 di sini? Nah, di sini itu adalah merujuk kepada IP saya gitu. IP lokal saya, dimana kita bisa cek di start R, lalu kita cmd, lalu klik OK. Nah, di sini kita tinggal IP config. Nah, di sini kan dapatnya 192.2.251 ini untuk IP saya. Nah, ini untuk gateway-nya titik 2.1 dan untuk networknya itu titik 2.0 gitu. Nah, di sini tadi kita tinggal dipencet start aja ya. Jadi dipencet start, nanti dia akan meng-scan semuanya gitu. Jadi ini sudah kita scan dan hasilnya itu adalah mendapatkan 254 IP. Lalu yang host yang nyala itu hanya 7. Yang dengan open port itu ada 4. Maksudnya adalah yang open port itu biasanya yang perangkatnya bisa di remote seperti kamera atau laptop yang sudah support untuk remote desktop seperti itu, yang sudah disetting portnya gitu. Nah, di sini kita close saja. Nah, lalu di sini cara ininya kita pencet yang menu ping aja, sort by ping. Nah, di sini dia akan ngasih tahu nih
perangkat-perangkatnya apa saja yang aktif, dan di sini port yang terscan tadi dia ada port 80 dan port 443, port 80 dan 443, di mana 80 dan 443 ini adalah port HTTP yang 80 dan HTTPS yang 443. Yang mana yang sering HTTP dan HTTPS itu yang sering kita temui ketika browser gitu, dimana HTTP itu masih belum secure dan HTTPS itu sudah secure itu untuk koneksinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik 251 ini untuk hostname milik saya gitu. Kita sesuaikan apakah sama. Nah, di sini dengan yang saya bilang tadi, IP address-nya itu dapat di 251, dan di sini juga pas di scan dapat 251, 252 dan 117. Ini apa? Ini adalah suatu alamat IP yang biru ya. Yang biru ini adalah suatu alamat IP yang diberikan kepada komputer-komputer kita gitu. Jadi yang biru ini adalah yang diberikan kepada komputer gitu. Jadi misalkan ini komputer saya, ini ada dua komputer lainnya yang memang sedang nyala gitu. Dan di sini ada yang 135, ada yang 202, ada yang 201 gitu. Dan ini 2.1 ini adalah gateway-nya si network ini gitu. Nih, 2.1. 2.1 ini ketika kita buka ini kan HTTP ya. Berarti ini HTTP ini bisa kita buka di browser gitu. Nah, sekarang kita coba di browser ya. Titik 2.1 itu mengarah kemana? 192.168.2.1. Nah, dia mengarah ke router atau mengarah ke gateway yang gateway lokal gitu. Sekarang kita coba lihat lagi yang 201. Sorry, ini yang tadi port 80 adalah ini ya, yang not secure. Ini adalah port 80-nya. Tapi sekarang kita coba yang 201, 202 dan 135 ini. Sekarang kita coba buka yang 135 dulu. 192.168.2.135. Nah, ini adalah IP pon. Ini adalah alamat IP pon-nya gitu. Nah, jadi di sini adalah yang 135 itu merupakan untuk IP pon ya. Nah, sekarang kita coba buka yang 202 dan 201 itu merujuk kemana? 192.168.20 titik 2.202 ya tadi tuh. Oh, ini ternyata untuk menggunakan Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Apple Safari ya. Kita coba buka Internet Explorer. Di sini kita klik, ketikkan lagi ya, nanti 192.168.202. Nah, ini sudah bisa kebuka ya, tapi ini karena ini punya username dan password, saya harus membuka username dan passwordnya. Tapi di sini nggak saya kasih tahu karena ini internal ya. Nah, di sini sebenarnya ini adalah untuk kamera. Jadi IP 202 ini merupakan untuk kamera, dan juga IP yang 201 ini juga merupakan untuk kamera ya. Ini saya close. Ini kita ke 201, lalu di enter. Nah, sama, ini adalah DCS, adalah suatu nama untuk kamera gitu. Oke, jadi untuk video kali ini saya harap kalian paham untuk men-scan IP address Anda di tempat Anda. Jadi berapa sih IP di perangkat yang terhubung gitu. Jadi perangkat yang terhubung di handphone itu IP berapa, perangkat yang terhubung di PC IP berapa, perangkat yang terhubung ke TV itu IP berapa. Jadi fungsi utama men-scan IP ini adalah untuk kita mengetahui IP address masing-masing perangkat. Agar apa? Agar nanti ketika kita melakukan bandwidth management atau misalkan melakukan remote desktop,
dan lain sebagainya untuk men-setting CCTV atau bagaimana, kita sudah tahu IP si perangkat ini tuh dapat berapa gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mendata ulang, tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari tahu seperti start IP config atau gimana. Dan ini sebuah tools yang memudahkan kita untuk mencari host aktif yang berada di jaringan internal kita gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti saya bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi, bye.